Dari bahaya musik itu juga, dia melalaikan dari sholat dan ibadah. Melalaikan dari sholat dan ibadah. Ya. Dan itu terbukti ya. Terbukti. Orang-orang yang senang mendengar musik, ya bermusik, atau apapun nama yang terkait dengan hal itu lihat aja kualitas ibadahnya pasti akan menurun. Iya. Ada hal yang membuatnya berat melakukan ibadah, menegakkan sholat, dan apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kecenderungannya lain. Bismillahirrahmanirrahim. Musik dan ghina itu bahayanya terhadap pribadi dan masyarakat besar sekali. Iya, bahaya sangat besar. Dari sudut bahayanya, yang paling pertama itu melalaikan dari Al-Quran. Melalaikan dari Al-Quran. Makanya disebut itu Qurannya syaitan. Al-Quran itu Qurannya umat Islam. Kalau musik Qurannya siapa? Syaitan. Kemudian yang kedua, melalaikan dari dzikir kepada Allah. Dari dzikir kepada Allah. Iya. Karena itu ketika diperkecualikan para penyair yang rusak, disebutkan penyair yang rusak di akhir surah Asy-Syu'ara, lalu diperkecualikan. Dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa dzakarullaha katsira. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih dan banyak berzikir kepada Allah. Karena musik itu melalaikan dari dzikir. Melalaikan dari dzikir. Dari bahaya musik itu juga, dia melalaikan dari sholat dan ibadah. Melalaikan dari sholat dan ibadah. Ya. Dan itu terbukti ya. Terbukti. Orang-orang yang senang mendengar musik, ya bermusik, atau apapun nama yang terkait dengan hal itu lihat aja kualitas ibadahnya pasti akan menurun. Iya. Ada hal yang membuatnya berat melakukan ibadah, menegakkan sholat, dan apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kecenderungannya lain. Kemudian dari bahayanya, musik ini menghilangkan muru'ah, menghilangkan keadilan, waqar pada seseorang. Iya. Baik. Kemudian dari bahayanya juga, dia menghilangkan kecerahan akal, cahaya wajah, dan keindahan iman. Keindahan iman. Dan dari bahayanya, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan dari bahayanya juga, itu akan menyebabkan peluang-peluang syaitan mencelakakan hamba lebih banyak. Sebab musik itu permainannya syaitan, di seputar itu dia bermain. Maka begitu ada pada hamba, maka itu akan memberi ruang pada dirinya. Syaitan berada di dalam dirinya di berbagai keadaan. Iya. Kemudian musik ini itu akan menyebabkan seseorang mirip dengan ahlul fujur dan orang-orang kafir yang senang dengan hal tersebut. Karena itu Imam Malik ketika ditanya tentang orang-orang yang bermusik ini, bernyanyi ini, kata beliau, tidak ada yang melakukannya di kami di sini orang Madinah kecuali orang-orang fasik. Kecuali orang-orang fasik. Yang biasa dilihat oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Iya. Kemudian juga dari bahayanya, ini akan memancing jiwa yang ammarah bisu. Karena jiwa itu dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sungguhnya jiwa itu gemar memerintah kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Jadi kalau ada hal-hal syubhat, itu biasa dia. Karena memang dasarnya seperti itu. Perkara yang diharamkan itu seakan-akan jiwanya itu sudah tidak ada cemburunya, tidak ada girahnya. Ada hal yang diharamkan, dia menjadi biasa. Tidak terlalu
marah atau tidak terlalu hati-hati, dan seterusnya. Baik. Kemudian dari bahaya musik ini juga, ini membawa kepada kefasikan, kefajiran, jelek adab, kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Iya. Kemudian dari dampak buruknya juga, ini salah satu sebab dari sebab su'ul khatimah. Dari sebab su'ul khatimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u yub'atsu ala ma mata alaihi. Seorang itu akan dibangkitkan pada kondisi yang dia meninggal padanya. Ya, kalau dia di kondisi meninggal dalam keadaan dia seperti itu, maka itu dari su'ul khatimah, dari kehidupan yang buruk. Waliyadzubillah.